Selamat datang kembali ke YouTube Flang. Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Juga bagikan pada teman-teman kalian. Seperti yang kita ketahui, satu foto bisa menyimpan banyak kisah dan kenangan. Dari foto terakhir sebelum meninggal sampai foto mayat hidup. Berikut ini adalah 5 foto dengan kisah tragis dan menyeramkan. 1. Iringan JFK. Video ini diawali dengan foto iring-iringan Presiden John F. Kennedy yang sedang dalam perjalanannya menuju Trademark Dallas. Takdir dan kematian tidak ada yang tahu memang. Siapa yang akan menyangka jika Presiden Kennedy akan tertembak setelah foto yang tampak meriah ini diambil. Tujuan utama Presiden Kennedy datang ke Dallas adalah untuk melakukan kampanye pemilu tahun 1964. Kedatangan Presiden Kennedy dan istrinya Jacqueline disambut oleh Gubernur Connally dan istrinya beserta warga Dallas yang datang ke bandara dan wartawan. Setelah turun dari pesawat Air Force One tiba di Dallas, Texas, Presiden Kennedy naik ke limousin bak terbuka bersama istrinya dan Gubernur Connally menuju ke Trademark, tempatnya akan melakukan kampanye. Iring-iringan mobil Presiden Kennedy melewati kerumunan yang jumlahnya lebih dari 150.000 orang. Saat mobil kepresidenan melewati Texas School Book Depository, terdengar suara tembakan dari lantai 6 dan seketika 2 peluru yang melesat dengan cepat menghantam belakang kepala Presiden Kennedy. Pada saat beliau sedang melambaikan tangannya untuk menyapa warga Dallas. Dari kejadian ini, Presiden Kennedy yang kepalanya terluka dan Gubernur Connally yang ikut terluka dibawa ke rumah sakit Parkland. Dan Presiden Kennedy meregang nyawa di rumah sakit. Akhir hidup yang sangat tragis untuk Presiden Kennedy. 2. McIlkin bersaudara. Foto yang kedua adalah foto McIlkin bersaudara, Michael dan Sean. Kalian mungkin sudah familiar dengan foto ini karena memang foto ini sudah beredar di internet sejak lama. Foto ini diambil pada tahun 1975 saat McIlkin bersaudara berada di Moro Rock, Taman Nasional Sequoia. Di dalam foto ini, Michael dan Sean sedang tersenyum ke arah kamera dengan beberapa helai rambut yang berdiri. Saat itu, Michael, Jeff, Sean, Mary, dan Margie mendaki ke puncak Moro Rock. Saat suhu tiba-tiba turun dan langit mulai mendung, kelompok Michael adalah satu-satunya kelompok yang masih mendaki ke puncak. Sesaat kemudian, rambut mereka berdiri dengan tiba-tiba. Waktu itu, tidak ada yang tahu kenapa rambut mereka berdiri begitu saja. Karena merasa lucu dengan rambutnya, Michael meminta Mary untuk memotretnya bersama Sean. Tak lama setelah foto itu diambil, petir menyambar mereka. Sean menderita luka di punggung yang cukup parah sampai membuat dia koma selama 6 bulan dan seluruh rambut di tubuhnya rontok. Bahkan, setelah sekian lama peristiwa traumatis itu terjadi, Michael masih mengingat jelas apa saja yang terjadi hari itu. Mengutip dari Daily Mail tahun 2013, Michael mengatakan bahwa setelah foto itu diambil, ia mendengar dengungan yang sangat keras, lalu terdengar suara ledakan yang juga sangat keras. Michael bahkan menggambarkan bahwa petir yang menyambarnya adalah cahaya paling terang yang pernah dia lihat. Setelah terkesima untuk beberapa saat, Michael sadar bahwa adiknya sudah limbung dan memeluk lutut dengan asap mengepul di punggungnya. 3. Sosok di dalam selimut. Jika kalian lihat foto ini terlihat biasa saja dan tidak ada yang aneh dari foto ini. Tapi tidak dengan Debra. Perempuan yang ada di foto, Debra, ketakutan saat melihat foto ini setelah bangun dari tidurnya. Debra yang baru saja bangun tidur mendadak ketakutan saat melihat fotonya sendiri, tapi sebenarnya apa yang membuatnya takut? Bukannya normal melihat foto sendiri yang ada di dalam ponsel? Tunggu sampai kalian tahu alasan Debra sangat ketakutan. Hari itu adalah hari yang sangat normal untuk Debra. Debra yang ada di rumah sendirian sedangkan anaknya pergi bekerja memutuskan untuk tidur siang. Tidur siang yang sangat damai untuk perempuan asal Newcastle, Inggris itu. Sayangnya, rasa damai itu seketika hilang saat ia melihat galeri di ponselnya yang ia simpan di bawah bantal selama ia tertidur.
Betapa terkejutnya Debra saat melihat fotonya sendiri dengan mata terbuka. Padahal, ia sebenarnya sedang tertidur. Dan dari foto itu bisa kalian lihat kalau tangan Debra tersimpan di bawah selimutnya. Debra juga menambahkan bahwa tidak ada orang yang masuk ke dalam rumah karena memang jika ada yang masuk, Debra akan langsung mengetahuinya mengingat di foto itu mata Debra terbuka dan ia tak tampak sedang tertidur. Karena merasa cemas dan ketakutan, Debra menceritakan hal ini kepada teman dan kerabatnya dan mereka menyarankan untuk melepon polisi agar Debra merasa lebih aman. Akan tetapi, Debra memilih untuk membagikan kisahnya ini ke komunitas di internet dengan harapan ia dapat mengetahui siapa atau apa yang mengambil foto ini. Menurut kalian, apa sebenarnya yang dialami Debra? 4. Kepala buntung. Apa yang kalian pikirkan saat melihat foto ini? Apakah kalian ketakutan atau tidak? Mungkin kalian pikir foto ini adalah foto seseorang yang sedang mengenakan kostum untuk Halloween. Tapi tidak. Foto ini bukanlah kostum, melainkan seorang mayat yang kepalanya putus. Foto ini diambil bukan tanpa alasan, tentunya seperti foto pada umumnya. Foto ini digunakan untuk mengenang seseorang. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa foto jenazah seperti ini sempat menjadi tren saat era Victoria sekitar tahun 1837 sampai 1901 di Inggris. Praktik foto ini dinamakan praktik postmortem fotografi. Postmortem dilakukan sebagai bentuk duka dan penghormatan untuk orang yang sudah meninggal. Selain itu, praktik ini juga dilakukan karena dulu kematian dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan. Jika kalian bertanya-tanya, bagaimana orang yang sudah meninggal tampak seperti orang yang masih hidup? Maka jawabannya adalah jenazah akan didandani sedemikian rupa dan diberi penyangga agar bisa duduk tegak atau berdiri tegak. Bahkan, tak sedikit juga orang yang mengecat kelopak mata jenazah agar jenazah tersebut tampak seperti sedang membuka mata. Begitu selesai didandani, tubuh jenazah-jenazah ini akan dimanipulasi sedemikian rupa menyesuaikan pose yang diinginkan oleh keluarga. Walaupun praktik postmortem ini sudah tidak banyak dilakukan, beberapa orang masih melakukannya untuk mempertahankan tradisi yang sudah ada dan untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Selain sebagai kenang-kenangan, foto postmortem juga dapat digunakan untuk penyelidikan kepolisian. 5. Reynaldo Daksa. Malam pergantian tahun yang dirayakan bersama keluarga harusnya menjadi hari yang bahagia. Tapi malam itu menjadi malam petaka untuk Reynaldo Daksa. Politikus asal Filipina bernama Reynaldo Daksa ini meregang nyawa tepat setelah mengambil foto keluarganya. Malam sebelumnya Daksa meminta pada istrinya untuk dibangunkan sebelum tengah malam karena ia ingin ikut serta merayakan tahun baru. Daksa mengambil foto istri, anak, dan ibu mertuanya. Tapi Daksa tidak tahu bahwa kematian sudah mengintainya dari dekat. Selain keluarganya, ternyata Daksa juga mengambil foto orang yang akan membunuhnya. Lelaki yang merenggut nyawa Daksa muncul secara tiba-tiba dari belakang mobil, langsung melubangi dada Daksa. Tidak ada yang mendengar suara tembakan karena tertutupi oleh suara kembang api yang banyak dinyalakan oleh warga sekitar. Polisi langsung menangkap pria bernama Gonzales itu setelah keluarga Daksa menunjukkan foto di mana wujud Gonzales tampak sangat jelas. Kematian Daksa ini tentunya membawa duka mendalam bagi keluarganya karena malam tahun baru itu adalah malam terakhir Daksa menghabiskan waktu bersama keluarganya. Nah, itu tadi 5 foto dengan kisah tragis dan menyeramkan. Kisah foto mana yang paling kalian sukai? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Video YouTube Flang hari ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian.